Hari ini kita akan mencoba untuk membuat tablet dengan metode granulasi basah. Ya. Materi sudah saya sampaikan di admin ya, sudah saya kirim di admin. Nanti Bapak-Ibu sekalian bisa membaca di situ ya. Ya tentunya nanti sedikit saya bicara sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti yang juga sudah di kuliah sudah disampaikan oleh Bu Siti ataupun dengan Pak Widodo. Baik, saya akan izin share materi ya, izin share materi mengenai percobaan praktek pagi ini ya. Saya izin share ya. Sudah kelihatan materi saya, Bapak-Ibu sekalian? Sudah, Pak. Kelihatan? Baik ya. Sudah, Pak. Baik. Sudah ya. Baik, mohon yang lainnya bisa di-mute dulu aja. Di-mute dulu. Ya, di-mute dulu. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini bentar. Kelihatan ya? PPT-nya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Halo? Oke. Baik, Bapak sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk membuat sediaan tablet dengan metode granulasi basah ya. Seperti yang kemarin kita bilang, ini adalah salah satu cerita. Dalam satu cerita ini kita akan menceritakan mengenai beberapa proses pembuatan tablet ya. Yang kemarin sudah kita buat atau sudah kita lakukan ya, walaupun secara daring ya, materi untuk pembuatan granul dan uji evaluasinya. Kemudian metode granulasi kering, pembuatan tablet dengan metode granulasi kering ya, dengan ujinya apa saja gitu ya. Kemudian yang sekarang ini untuk hari ini pagi ini kita akan mencoba untuk membuat tablet ya, tablet paracetamol sebagai model obatnya dengan metode granulasi basah ya. Nah, kemarin perbedaan intinya di dalam dari skema ini saya seperti itu ya. Intinya, kalau kita kemarin menggunakan granulasi kering, perbedaan di sini adalah kalau granulasi basah di mana pengikatnya kita tambahkan dengan adanya air ya. Yang kita tambahkan dengan adanya air ya. Air atau non air ya. Non air itu artinya bentuknya cair ya. Jadi ada penambahan cair, karena cair itu bisa air, bisa juga bahan yang lain ya. Bahan yang lain misalnya dengan etanol dan macam-macam. Nah, di sini perbedaan yang prinsipnya adalah kalau granulasi kering untuk membuat granulnya itu dia ditempa ya, ditempa untuk membuat selak dulu. Jadi kalau kita bilang adalah lembaran kering ataupun tablet yang besar gitu ya, kemudian kita pecahkan lagi menjadi granul kering. Kalau di sini ada proses di mana pembuatannya ada dibasahi dulu. Ya. Granulasi basah dibasahi. Bisa dibasahi oleh air, bisa juga dibasahi oleh bukan air, misalnya dengan etanol. Tergantung dari bahan yang kita gunakan atau sediaannya. Ya tentunya langkah-langkahnya sama dengan granulasi kering sebelumnya ya. Jadi dicampur dulu, nanti ada pencampuran. Ya kemudian setelah pencampuran kemudian nanti dilakukan proses untuk pembuatan massa granul. Ya, pembuatan massa granul kemudian diayak. Kemudian setelah masa granul basah kemudian dikeringkan ya. Setelah dikeringkan kemudian diayak lagi. Kemudian setelah diayak baru kemudian ditambahkan dengan pelicin ya. Pelicin bisa lubrikasi, ada glidan, ada antiadheran ya. Kemudian setelah dicampur, kemudian ditabletnya. Tablet kemudian dikemas dan dievaluasi. Nah tentunya dari langkah yang ini sama persis yang Anda lakukan terhadap uji sebelumnya ya. Pertama karena granulasi berarti harus kita uji mengenai granulnya ya. Ya di sini karena ada penggunaan bahan cairan, maka granul kering yang sudah diayak dan dikeringkan nanti harus diuji IPC ya, proses kontrolnya adalah kadar daripada airnya ya. Kadar dari airnya bagaimana? Nah, setelah kadar airnya kita tahu nanti, kemudian kalau kita bilang kemana apa, kemudian diayak lagi dan dilakukan uji. Uji apa saja? Ada waktu alir ya, ada kecepatan air itu, ada kompresibilitas ya. Ada juga distribusi ukuran partikelnya ya. Kalau kemarin kita ayak macam-macam untuk ukurannya. Kemudian juga diuji mengenai indeks pengetapannya. Nah, ini langkah-langkah ini adalah yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, tentunya nanti Bapak-Ibu sekalian, ya karena ini juga kita kembali lagi ya, karena ini juga menggunakan data dari jurnal, usahakan data-data itu pun nanti bisa terekspos atau
data Bapak Ibu dalam mencari jurnalnya ya. Kemudian setelah dicetak tentunya juga dilakukan uji mutu fisik tabletnya ya. Kemarin sudah kita sampaikan ada kekerasan, ada kerapuhan, ya, ada waktu hancur, ada disolusi dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian harus mencari ke situ ya, mencari ke situ. Jadi itu topiknya Bapak Ibu sekalian adalah mencari jurnal dengan menggunakan sediaan, kalau di dalam contoh ini praktikum kita hari ini adalah menggunakan zat aktifnya model obatnya adalah paracetamol ya. Paracetamol. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan mencari dalam jurnal boleh paracetamol sebagai model obatnya, boleh yang lainnya. Intinya data-data langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan metode granulasi basah. Nah, apa keuntungan dari granulasi basah di sini? Keuntungannya tentunya nanti bisa dibaca ya, banyak sekali. Mungkin nanti dalam teori juga bisa dimasukkan yang untuk Siti sama Pak Widodo yang menyampaikan. Itu kohesivitas dan konversasinya akan bagus, zat aktif aliran yang bagus ya, kemarin sudah kita bicarakan dan seterusnya. Ya tentunya nanti dari keuntungan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat betapa inilah yang menarik dalam granulasi basah dan kenapa secara umum sediaan tablet yang beredar di pasar itu secara umum kita bilang ya, itu kebanyakan dibuat dengan metode granulasi basah. Namun dari keuntungan ini tentunya ada beberapa kekurangan. Kekurangan di sini nanti menyangkut dari teknis pembuatannya ya. Karena apa? Karena banyak alat yang kita gunakan, banyak parameter yang bisa merubah atau kalau kita bilang beberapa tahap IPC-nya tadi bisa menyebabkan dari kualitas dari granulnya juga berbeda-beda. Nah, apa kekurangannya? Nanti juga bisa dibaca di sini ya. Tentunya nanti penggunaan alat yang banyak dan kemudian pengeringannya dengan suhu yang sangat kalau kita bilang ya oven yang tertentu ya lama begitu. Yang kemungkinan juga dari kekuatan dari masing-masing formula dan pengikatnya dan macam-macam juga akan menjadi masalah. Nah tentunya ini nanti juga setiap suatu metode pasti ada keuntungan dan kerugian. Nah tentunya nanti Bapak Ibu sekalian harus bisa melihat apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Kalau di dalam teknik formulasi kekurangan itu bukan menjadi sesuatu penyebab dia harus berkurang gitu. Artinya bukan suatu penyebab yang harus dihindari, tapi kekurangan ini adalah menjadi tantangan ya, tantangan bagi seorang pengembang, suatu formulator untuk membuat suatu sediaan di mana dapat mengurangi ataupun bisa menghilangkan dari kekurangan metode granulasi basah. Nah, teknik-teknik ini tentunya adalah pengembangan yang perlu dilakukan baik terhadap formula maupun terhadap metode analisanya atau metode proses pembuatan. Nah, biasanya kekurangan-kekurangan ini nanti biasanya ya, ini nanti dijadikan oleh teman-teman yang akan melakukan skripsi. Jadi yang akan melakukan skripsi pembuatan sediaan tablet itu yang metode granulasi basah, yang kadang-kadang ini nanti menjadi variabel bebas yang perlu dilakukan untuk penelitian. Dan nanti bisa dibaca ya mengenai keuntungan dan kerugiannya. Jadi saya kira intinya adalah bahwa sediaan granulasi basah itu pasti tahap granul yang dihasilkan itu pasti sangat bagus ya, sangat kompak, sangat keras. Konversivitasnya bagus sekali. Karena apa? Karena di situ ada air, ada pengikat yang efektif ditambahkan dengan adanya cairan. Gitu ya. Itu yang paling penting di dalam granulasi. Nah, kemudian permasalahan yang timbul selama granulasi basah ini tentunya nanti ada beberapa faktor ya. Ini adalah salah satu teknik di dalam formulasi, misalnya kelarutan serbuk ya. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang tentunya nanti bisa bahan aktifnya itu larut air dan bahan aktifnya tidak larut dalam air. Nah, yang tidak larut dalam air itu biasanya apa? Salah satunya karena apa? Karena tidak bisa dibasahi ya. Tidak bisa dibasahi. Sehingga kalau kita bilang, misalnya Bapak Ibu sekalian ada air ya, ada air ditambahkan di situ talak atau investiarat, maka dia akan mengapung ya. Nah, mengapung di sini berarti apa? Dia susah dibasahi. Dibasahi itu juga belum tentu dia larut gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar nanti campuran kita homogen dengan adanya cairan ya, dan juga pengisian yang bagus, tentunya serbuk atau bahan aktifnya nanti itu bisa tercampur atau dia bisa terbasahi oleh cairan. Selama dia tidak bisa terbasahi, itu nanti akan menyebabkan proses terganggunya mutu fisik daripada tablet itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu harus melihat mengenai sifat dari bahan-bahan yang Anda gunakan. Baik bahan aktifnya berarti kita lihatnya di mana? Di BCS-nya ya, di BCS kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau bahan tambahannya Anda bisa melihat dari farmakope. Misalnya laktosa itu bagaimana? Serbuknya mudah campur dengan air apa tidak? Itu nanti bisa lihat ya.
Kemudian NP-syarat bagaimana? Oh, sifatnya hidrofób, dia suka bercampur dengan air. Nah, hal ini tentunya nanti harus dievaluasi, dan tentunya kadar yang digunakan pun akan menjadi pijakan untuk membuat suatu formula yang bagus. Kemudian yang kedua adalah ukuran dan bentuk relatif partikel tersebut. Nah, ukuran ini nanti biasanya kalau di dalam granulasi basah sebenarnya tidak terlalu banyak masalah ya. Tetapi yang paling bermasalah nanti saya ingatkan, kalau Anda akan membuat metode granulasi basah, ya, kan itu ada ayakan ya, ada ayakan, nanti ada 2 tahap ya, ayakan 16 misalnya, atau ayakan 16 ke 18 gitu. Nah, ayakan-ayakan ini nanti sangat ditentukan juga dengan sediaan tablet saudara. Kalau misalnya bobot tabletnya 100 mg, dengan bobot tabletnya dibuat sebanyak 700 mg, ya maka tentunya ukuran partikel-partikel dari serbuk ini nanti atau granul ini nanti harus berbeda. Tidak bisa ukuran yang relatif besar yang digunakan untuk bobot tablet 700 Anda gunakan untuk pembuatan tablet dengan berat tabletnya 100 mg. Tentunya nanti akan bermasalah di dalam keseragaman bobot ataupun di dalam kekerasan dan kerapuhannya. Jadi kalau kita bayangkan bulatan besar sama bulatan kecil digunakan untuk tablet yang kecil dan tablet yang besar, itu nanti juga akan berbeda ya. Jadi kalau kita bicara seolah itu nanti mungkin akan dijelaskan di teori ya. Itu lingkaran, ya tablet seolah lingkaran, kemudian dalam lingkaran itu ada granul ya, lingkaran kecil-kecil gitu. Nah kalau lingkarannya granul besar tentunya kalau dia merapat itu ada beberapa yang kosong di situ, ruang kosong. Nah ruang kosong itu tentunya nanti akan menyebabkan tabletnya tidak seragam ataupun tabletnya tidak akan keras. Sehingga apa? Ya harus menyesuaikan. Ya. Terus lihatnya di mana? Di farmakope tidak ada. Biasanya nanti Anda bisa melihat di jurnal ataupun di dalam buku teknologi sediaan padat yang di situ ada ya. Untuk tablet yang sekian, bobot tabletnya gunakan ukuran granul yang sekian. Untuk tablet yang beratnya 700 misalnya menggunakan ukuran granul yang sekian. Kemudian derajat kehalusannya juga ya, nanti akan menentukan juga terhadap kekerasannya. Dan viskositas pengikat cair ya. Viskositas pengikat air di sini tentunya kita harus melihat nanti dalam pembuatannya, karena tadi kita bilang bahwasanya ada air ya, ada cairan, maka di situ nanti harus kita melihat bahan sebagai pengikat nanti jangan sampai dia terlalu viscous sehingga nanti bisa menghalupi atau kita membasahi semuanya, atau jangan terlalu cair ya. Jadi banyak cairannya, akhirnya nanti kemampuan daripada pengikatnya tidak akan ada. Kemudian jenis pengadukan, tentunya pengadukan ini juga akan menyebabkan nanti kemampuan pengikat nanti bisa mencampur semuanya bahan-bahan nanti akan terbasahi sempurna apa tidak. Jadi ada beberapa teknis di dalam kita membuat suatu sediaan granulasi basah. Kemudian di dalam granulasi basah nanti kalau Bapak teman-teman sekalian lihat ada 2 ya, kalau nanti ada jurnal. Ada juga dan penambahan bahan pengingat itu ada beberapa jurnal yang disampaikan ya. Nah, nanti bisa melihat ya, jadi penambahan bahan dalam bentuk metode kering. Metode kering itu artinya gini, antara bahan pengisi, kemudian bahan aktif, bahan pengisi, dan bahan penghancur ya, dicampur dulu, kemudian kalau kering ya, malah dicampur dulu dengan pengikatnya ya. Jadi pengikatnya ditambahkan kering dulu, jadi pengikat dicampurkan dengan bahan aktif ya, kemudian dicampurkan dengan pengisi, kemudian penghancur dicampur, setelah mungkin baru kemudian ditambahkan cairan, bisa air ya, ditambahkan beberapa tetes gitu atau beberapa mili, kemudian baru dibuat massa granulnya ya. Tapi ini biaya masalah, kenapa? Karena itu nanti semuanya tidak terlalu efektif karena airnya untuk menjangkau semuanya. Yang banyak digunakan itu adalah penambahannya dalam bentuk metode basah. Artinya begini, jadi bahan pengikat itu dilarutkan dulu dengan air ya. Jadi pengikatnya dilarutkan dulu dengan air ya, menjadi mucilaku. Kalau nanti Anda lihat ya, misalnya di jurnal ada mucilaku, itu artinya pengikatnya dibuat dulu dengan cairannya, dikembangkan dulu. Nah kemudian setelah terbentuk mucilaku ini baru ditambahkan campuran dari bahan aktif, kemudian bahan pengisi dan bahan penghancur yang dari campur mungkin, baru mucilaku pengikatnya nanti ditambahkan. Kemudian ada membuat massa granul. Itu yang paling banyak digunakan, dan industri juga paling banyak digunakan seperti itu. Nah nanti persoalannya apabila ada jurnal yang Anda menggunakan ini ya tidak apa-apa digunakan, nanti akan kelihatan sekali. Tetapi secara umum ya di industri dan bagi teman-teman yang praktik yang melakukan skripsi, kebanyakan adalah umumnya sudah dibuat dalam bentuk mucilaku. Kenapa? Karena kemampuan pengikatnya akan lebih bagus dibandingkan kalau ditambahkan dalam bentuk kering.
Nah, untuk granulasi basah untuk kondisi khusus, ini hanya nanti akan kita coba ya. Nanti kita coba biasanya terjadi kalau misalnya kita menggunakan kombinasi dari satu macam bahan obat gitu ya. Ada contoh satu bahan obat, misalnya paracetamol, ya kita tidak akan menggunakan granulasi khusus. Misalnya kita ada beberapa obat ya, misalnya ada obat flu. Gitu ya, obat flu itu kan mesti ada paracetamolnya, kemudian ada dexanya, kemudian ada macam-macamnya gitu ya. Nah, itu akan menjadi persyaratan khusus. Kenapa? Mungkin ada beberapa bahan obat aktif yang satunya misalnya ya, satunya tahan air, satunya tidak tahan air. Ya. Tentunya nanti bagaimana? Ya tentunya nanti proses penggranulannya berbeda-beda ya. Yang tahan air kita buat granulasi basah, kemudian tidak tahan air kita buat dengan metode granulasi kering. Ya. Kemudian granul-granul terbentuk ini kita campur lagi. Nanti minggu depan mungkin kita akan membahas ke situ ya, membahas ke situ untuk untuk praktikan kita ya. Walaupun di dalam teknisnya, di dalam nanti jurnal kan susah, tapi nanti akan saya berikan ke situ karena ini banyak sekali muncul untuk pembuatan di industri ya. Nah, granulasi terpisah ini tadi kita bilang adalah apabila bahan-bahan yang aktif itu ada yang tahan air dan ada yang tahan panas. Ya, kemudian ada juga yang semi granulasi. Kalau semi granulasi itu biasanya dari bahan-bahan aktif itu ada yang dosis besar dan ada yang dosis kecil gitu. Seperti kalau misalnya dosis besar paracetamol dicampur dengan dexamethasone ya itu dosis kecil, tentunya nanti homogenitasnya akan berbeda kalau dua-duanya dicampur. Sehingga ada teknis di mana paracetamol dibuat granul, kemudian baru zat aktifnya yang kecil itu dibuat dalam bentuk yang halus, mesh yang halus ya. Baru kemudian dia nanti akan menempel pada granul yang besar tadi. Ini nanti akan kita berikan biasanya dalam konsep kalau nanti dalam teori ya, mungkin di situ nanti Pak Widodo akan memberikan dengan teknik pencampuran interaktif ya. Kalau nanti beliaunya belum disahkan, nanti akan saya sampaikan bagaimana teknik pencampuran interaktif untuk konsep semi granulasi. Nah, percobaan kita nanti hanya menggunakan dengan formula konvensional ya, yang sederhana saja dulu ya, secara umum saja. Satu jenis bahan obat, di situ ada bahan pengisinya, ya, kemudian ada bahan penghancurnya, ada bahan pengikatnya, kemudian ada bahan pelicinnya, ya, yang seperti kita bicarakan kemarin. Kemudian nanti juga kita bicarakan, maaf ini bukan 8% ya, soal ini 3% ini. Nah, nanti saya ganti ya, sorry. Nah, ini nanti kita akan mencoba Bapak Ibu sekalian seperti yang pernah kita bicarakan di dalam teori awal ya, bahwasanya di dalam pembuatan tablet itu saya bilang ada bahan aktif dan ada bahan tambahan. Bahan tambahan secara konvensional itu isinya ada bahan pengikat, ada bahan pengisi, ada bahan penghancur, dan ada bahan pelicin. Nah, kita baru sekarang mencoba untuk membuat metode granulasi basah dengan metode granulasi dengan bahan aktif paracetamol ya. Bobot tablet kita buat dengan sebanyak nanti 700 mg ya. Jadi PVP-nya 3%, isotopnya 5% ya, PVP sebagai pengikat, isotopnya sebagai penghancur, laktosanya sebagai pengisi. Kenapa QS? Ya karena nanti dihitung terakhir ataupun kalau mau dihitung langsung ya tidak apa-apa ya. Jadi nanti bisa perhitungannya di bawah. Kemudian MG stearatnya 1%, PV pelicin, kombinasi dengan talak sebanyak 2%. Dua-duanya ada pelicin. Nah, kita berikan contoh untuk perhitungannya ya. Nanti kalau misalnya kita waktu ujian pretest nanti kalau ada soal ini pun Anda bisa menghitung ya. Jadi misalnya kita akan membuat bobot tabletnya 700 ya. Berat zat aktifnya paracetamol 500 dan formulanya seperti ini. Nah, fase dalam, maksudnya fase dalam itu fase yang digranul ya. Fase yang digranul tentunya di luar bahan pelicin ya. Jadi saya ingatkan di dalam formula tablet bahan pelicin tidak boleh ditambahkan dalam granul ya. Jadi itu fase dalam itu ada fase yang dibuat granul. Nah kalau pelicinnya ada 2 dan 1, 3% berarti fase dalamnya ada 97%. Nah di sini isinya apa? Ada paracetamol sebanyak 500 mg. Kemudian PVP-nya 3%, dikalikan 700 ada 21 mg. Kemudian isotopnya adalah 5%, dikalikan 700 adalah 35 mg. Nah, laktosanya berapa? Ya, laktosanya tadi kita hitung ya, secara teoritis kita hitung berapa? 97% dari 700 ya. Itu berapa? Sebanyak adalah 679 ya. Maka fase dalam itu berapa totalnya? Dari totalnya ada 679 karena fase dalam ya.
dikurangi 500, dikurangi 21, dikurangi 35, menjadi laktosanya sebagai pengisi adalah 123 mg. Jadi pengisi itu dihitung terakhir. Namun demikian Bapak Ibu, kadang-kadang karena ini sangat kecil sekali dari talak dan MG istiarat, sehingga kadang-kadang itu sudah ditulis ya, sudah ditulis totalnya berapa, ya itu sudah ditulis lagi ya, langsung di sini apa. Jadi kadang-kadang kita tidak menghitung fase dalam dan fase luar, kita hitung semuanya. Seperti MG istiarat ya, MG istiarat itu secara umum juga itu cuma 1%, 1% dari apa 700. Tetapi kadang-kadang yang di industri itu kan 1%-nya itu sangat menentukan dari apa, dari granul yang akan ditimbang gitu. Ya, jadi pemahamannya, kalau kita lihat di sini ya pemahamannya fase luar berapa? Berarti kalau 1% dari granul yang didapat gitu. Jadi maksudnya begini, kalau Anda akan membuat granul ya, granul fase dalam ini kan isinya kan ada parastamol 500, PVP-nya 21, eksplotabnya 35, laktosanya 123 mg ya. Kalau kita buat granul, ya harapannya totalnya adalah 679 ya. Totalnya 679 yang isinya adalah parastamol, PVP, eksplotab, dan laktosa ya, itu. Namun kadang-kadang kita ngayak, kadang-kadang kita membuat ayak, ada yang tertempel diayakkan pada waktu kita granul atau yang hilang gitu. Nah, tentunya 670 yang kita buat tadi secara teoritis belum tentu secara prakteknya kita buat adalah beratnya 679. Mungkin hanya berapa? Oh ternyata berkurang, ada yang 650 misalnya atau 670. Jadi berkurang 9 mg. Nah kemudian ini kalau misalnya nanti hitungan teoritisnya itu 670, ternyata prakteknya 670 gitu. Nah, setelah kita timbang 670, baru kemudian fase luarnya, MG istiaratnya berapa? 1%, ya 1% dari mana? Bukan lagi 700, tapi apa? 1% dari 670. Kemudian talaknya berapa? 2%, 2% dari mana? Dari granul dalam tadi, yang sebanyak apa? 670. Nah, itu yang kadang-kadang di industri seperti itu. Tapi, biasanya kalau kita nanti ujian atau kita lebih mudah, ya, kita tidak menghitung dari fase dalam dan fase luar, langsung aja dihitung. Misalnya di sini MBCR 1% ya 1% dari 700. Kemudian talaknya 2% ya 22% dari 700. Sehingga kalau di dalam di sini sudah kita lakukan ya, kita lakukan misalnya dibuat 300 tablet, sudah kita hitung. Nah di sini sudah saya berikan contoh. Secara teoritis ya, itu berarti MBCR-nya berapa? Ya 1% dari 700 berapa? 7 kali 300 ya 21, 2,1 gram. Kemudian talaknya 2% dari 700, kemudian 14 kali kan banyak tabletnya berapa? 300 ya, jadi 4,2 gram. Nah ini nah, terus kesimpulannya gimana? Jadi nanti tergantung soalnya ya. Kalau saya di dalam pembuatan tablet, karena pelicin ini kan sangat kecil sekali ya, 1 dan 2%, sehingga itu tidak terlalu berarti gitu ya, terhadap penelitian granul, ya sudah dibuat secara umum saja. Saya hanya memberikan contoh, seandainya nanti dalam jurnal ada seperti ini, ya silahkan Anda pakai ini, tapi kalau misalnya tidak ada, biasanya secara umum ya langsung aja, misalnya 700 ya berarti nanti laktosanya tinggal dihitung aja, jadi laktosa sama dengan berapa? 700 dikurangi 500, kemudian dikurangi 21, kurangi 35, kemudian kurangi dari MG tadi ya 7 mg, kemudian dikurangi talaknya adalah 14 mg. Jadi totalnya nanti akan berbeda dengan 123 ini. Jadi kalau saya dibuat simpel saja karena itu akan menjadi tidak terlalu signifikan ya menurut saya begitu. Nah, itu beberapa contoh perhitungannya. Jadi nanti kalau ada jurnal seperti itu, Bapak-Ibu tidak usah bingung, silahkan mau pakai itu atau secara umum saja. Kemudian prosedur pembuatannya adalah karena granulasi basah ya, kita menggunakan konsep penambahan bahan pengikat dalam bentuk basah ya. Berarti nanti parastamol ditambahkan dengan eksplotab, tambahkan laktosa, kemudian dicampur secara mungkin ya, setelah dicampur, kemudian baru ditambahkan larutan PVP yang sudah dilarutkan dengan aquades ya, jadi larutan baru kemudian ditambahkan sedikit, kita bentuk menjadi massa granul. Kemudian setelah itu kita ayak ya, diayak dengan nomor 14, kemudian kita oven granul basahnya dengan suhu 50-60 derajat ya. Kemudian setelah dapat granul kering, kita ayak lagi, kita alai lagi, kemudian nanti mendapatkan granul dan 16. Sebelum diayak ini, biasanya dihitung dulu kadar airnya masih berapa ya, dihitung dulu ya. Diusahakan ada di bawah 2% ya, 2%. Kemudian setelah di bawah 2%,
baru kemudian kita ayak lagi dengan minus 16. Setelah itu kita dapatkan granul kering, baru ditambahkan bahan pelicin ya, tambahan bahan pelicin, kemudian kita cetak menjadi tablet. Ada juga nanti dalam jurnal evaluasinya nanti dilakukan seperti ini. Jadi sebelum tambah bahan pelicin itu dilakukan evaluasi lagi apa? Ada waktu alir, ya, indeks pengetapan, ada kompaktibilitas dan macam-macam. Tapi mungkin ada jurnal yang dilakukan evaluasinya setelah ditambahkan bahan pelicin ya, dicampur dengan fase tadi bahan pelicin ya, dicampur, kemudian lalu dievaluasi terhadap granulnya atau apa lagi sifat alir, ya waktu alir, indeks pengetapan ataupun dengan kompaktibilitas. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kemudian nanti dilakukan evaluasi tablet seperti yang kemarin kita bicarakan. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk materi ini. Ada sedikit teori yang kita sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, karena ini waktunya juga kurang 10 menit. Mau Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu kan tugasnya itu nyari jurnal yang granulasi basah, terus yang datanya bisa terekspos. Itu maksudnya data bisa terekspos itu gimana, Pak? Maksudnya itu kan Anda nanti di dalam pembuatan laporan ada data-data yang perlu Anda eksekusi ya. Eksekusi yang Anda ambil ya, terekspos itu ya, yang Anda ambil. Nah, seperti yang kita kemarin, apa evaluasinya? Kalau bisa pertama, tadi yang saya sampaikan ada uji mutu fisik granulnya. Apa? Ada sifat alir, ya, ada kompaktibilitas, ada waktu alir, ada indeks pengetapan. Kemudian setelah itu kan dicetak menjadi tablet, betul ya? Nah, evaluasi tabletnya apa? Ya, seperti ada kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, disolusi, dan lain-lain. Itu adalah data terekspos yang harus Anda lakukan untuk analisa data di dalam laporan praktikum saudara. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Jadi dilampirkan kayak kemarin-kemarin gitu ya, Pak? Oh iya, Baik, Pak. Ini memang saya, ya, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini penjelasan saya ini adalah mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Siti dan Pak Widodo ya. Ya itu nanti, tapi karena ini belum masuk ke situ, tapi ini sedikit saya sampaikan, jadi biar Bapak Ibu sekalian tidak terlalu bingung, tidak familiar dengan apa yang kita lakukan terhadap metode granulasi basah, granulasi kering, ataupun pembuatan granul, kemudian evaluasinya. Nanti terakhir akan kita berikan dengan metode gempa langsung ya, nanti kita akan juga bicara. Ada lagi yang ditanyakan? Belum ada. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian di dalam metode granulasi basah ini ya, yang pertama, satu Bapak Ibu harus lihat bahwa penambahan bank pengkat ada dua, ya, metode kering dan metode basah. Tetapi secara umum yang digunakan adalah metode basah. Yang kedua, ya, di dalam metode granulasi basah ini ya, ada yang digunakan dengan membuat cairan ya, bisa dengan air, bisa pun dengan tidak air ya. Tergantung dari sediaan kita yang akan buat ya. Terutama kalau sediaan kita akan membuat sediaan yang modified release ya, seperti tablet ISAP atau tablet FDT ya. Nanti kita bicarakan setelah UTS ini. Itu nanti biasanya tabletnya kepingin hancur cepat ya. Kalau hancur cepat, kalau Anda pakai metode granulasi basah yang air, itu nanti akan keras sekali tabletnya. Nah, tekniknya kita menggunakan pengikat yang dengan cairan tapi tidak air, tapi dengan etanol. Harapannya Pak, nanti granulnya akan rapuh. Kalau rapuh, berarti waktu dicetak menjadi tablet, kalau kita hisap, tabletnya akan cepat hancur, akan cepat larut, dan memang itu tujuan kita akan mendapatkan tablet dengan hancur yang cepat. Itu yang. Kemudian yang ketiga, dalam granulasi basah, yang paling penting nanti Bapak Ibu sekalian adalah hati-hati di dalam mendapatkan granul kering ya. Kadang-kadang oven itu sangat menentukan sekali terhadap hasil daripada granulasi basah. Kemudian dari tadi yang saya sampaikan juga yang menarik adalah ada dua perhitungan yang berbeda ya. Kalau yang tadi yang saya sampaikan tadi sangat ribet sekali ya, sangat rumit sekali, tapi itu sebenarnya benar tapi sangat ribet sekali. Sehingga bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan yang simple yang selama ini kita berikan ya. Nanti kalau misalnya ada deskripsi seperti itu yang kita gunakan simple saja ya. Jadi langsung saja laktosanya berapa? Ya laktosanya adalah total tabletnya berapa? 700 ya, kurangi 500, kemudian kurangi 21, kurangi 35, kurangi 1% dari pengkat ya, itu MGZ ada 7,
kemudian kurangi lagi talaknya adalah 2% dari 700 ada 14. Itu total dari laktosa muncul di situ saja. Ya, itu yang perlu Anda cermati. Dan kemudian di situ yang paling menarik, Bapak Ibu nanti ada dalam jurnal, ada pencampuran yang pertama, yaitu pencampuran dari untuk mendapatkan campuran yang homogen dari bahan aktif, espotab, dan kemudian ada espotab dan laktos, itu dicampur homogen dengan waktu tertentu. Itu nanti dalam jurnal biasanya 15 menit sampai 20 menit gitu ya. Setelah itu Anda mendapatkan, Anda buat granul, kemudian setelah diayak, ditambahkan dengan pelicin, itu dicampur cuma 5 menit. Coba nanti dilihat di dalam jurnal. Cuma 5 menit. Ada makna yang sangat penting. Pencampuran pertama itu adalah 15 menit, tapi pencampuran pelicin hanya 5 menit. Ya. Tolong nanti dicari pertanyaan itu, jawaban itu ya. Kemungkinan nanti di dalam ujian pesta saya akan saya keluarkan kenapa bisa terjadi itu. Mudah-mudahan nanti Bu Siti ataupun Pak Widodo sudah menjelaskan. Kalau tidak, ya Anda cari di jurnal kenapa seperti itu, nanti akan saya tanyakan di dalam pretestnya. Itu ya. Oke, tidak ada ya? Kalau tidak, kalau tidak yang ditanyakan, tolong Anda nanti habis ini Anda ketemu saya di Google Classroom yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti Anda masuk di sana, Anda absen, kemudian akan saya buatkan tugasnya masing-masing ya. Jadi tugasnya masing-masing seperti kemarin, masing-masing kelompok silakan mencari metode pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Bahan aktifnya bebas, mau paracetamol atau tidak paracetamol. Yang penting jurnalnya berbeda. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 seperti yang pertanyaan kemarin, boleh Pak? Enggak Pak, saya paracetamol sama-sama paracetamol. Ya tidak apa-apa, yang penting jurnalnya berbeda. Itu ya, seperti kemarin aja aturan-aturan kita. Ya, saya hanya ingin memberikan biar Bapak Ibu sekalian tolong dilihat, tolong dibaca, tolong dipahami. Gitu ya. Baik Pak. Halo? Halo Bapak Ibu sekalian? Baik Pak. Masih. Baik. Kalau sudah, ini saya tutup ya. Saya tutup. Silakan Anda absen di Google Classroom yang akan saya buka ya. Di sini akan saya buka. Sekaligus akan saya buka tugas baru buat Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sekaligus ini saya leave ya. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Anda absen di Google Classroom yang akan saya buka ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.